Hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, dalam menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Ada dua unsur, satu adalah manfaat tangible yang bisa dihitung, yang kedua adalah manfaat intangible yang tidak bisa dihitung secara rupiah. Nah, yang tangible dulu, yang bisa dihitung secara rupiah, itulah yang kemudian kita lihat di dalam feasibility studies tentang menggerakkan perekonomian, tentang bagaimana ini berdampak kepada ekonomi kecil, mikro di Jakarta, pada pariwisata, itu semua bisa dihitung. Lalu ada yang tidak bisa dilihat, reputasi. Bagaimana Jakarta ada di dalam peta internasional, orbit kota-kota reputasi dunia. Dan ini reputable cities itu jumlahnya nggak banyak yang bisa menjadi tuan rumah seperti ini. Jadi ini tentang Jakarta, ini tentang Indonesia. Dan ini bagaimana kita bisa menaikkan posisi kita di dalam kancah global. Teman-teman, berarti ini menarik sekali ya. Ini adalah desain yang belum pernah digunakan sebelumnya bahkan belum. Kembali ini desain kan bukan hanya otomatis, tapi adalah basic dari kendaraan yang telah didesain. Nah, disinilah kehandalan sirkuit Formula E yang di Ancol ini, karena bebas dibikin, beda dengan sirkuit yang lain, dengan sedikit energi yang lebih dari musuhnya, tetapi bentuk sirkuit memungkinkan dia akan ada overtaking. Maka event ini akan menarik sekali di Ancol ini. Mungkin akan menjadi awal dari bentuk-bentuk sirkuit Formula E yang lain. Berarti sebelumnya di negara-negara sebelumnya desain seperti ini belum? Sulit sekali, jelas, karena mereka udah ada geometri jalan yang dia pakai, tidak memungkinkan dia membuat dimensi yang lebih besar pada saat mau masuk tikungan. Kepanitiaan Formula E telah mengumumkan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara sebagai lokasi ajang balap mobil listrik itu. Rencananya sirkuit akan dibentuk menyerupai kuda lumping. Ketua Organizing Komite Formula E Jakarta 2022, Ahmad Syahroni, mengatakan penentuan Ancol sebagai lokasi balapan karena sejumlah pertimbangan. Kawasan rekreasi itu dianggap sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami adalah venue yang ikonik, yang khas Jakarta, namun juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah tidak mengganggu fasilitas umum, ujar Syahroni di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu. Selain itu, jika Ancol dipakai untuk balapan, maka tidak akan mengganggu fasilitas umum. Beda halnya dengan opsi sebelumnya seperti Gelora Bung Karno, Jalan Sudirman, dan Monas. Seperti kita ketahui, jika diadakan di area Gelora Bung Karno maupun Sudirman, maka dibutuhkan penutupan selama beberapa hari. Dan hal itu tentunya tidak memungkinkan, begitu juga di Monas, ujar Syahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini menyatakan pembuatan sirkuit tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Semua pendanaan berasal dari sponsor yang berpartisipasi. Yang perlu ditegaskan juga bahwa dalam pembangunan ini tidak ada dana dari APBD maupun PMD yang digunakan. Jadi semuanya hanya dari jakpro dan sponsor, dengan trek yang permanen sehingga dapat digunakan untuk berbagai event autosport sepanjang tahun, pungkasnya. Saat konferensi pers soal pengumuman lokasi Formula E, gambar lintasan yang ditampilkan disebut seperti kuda lumping. Dua ujung tikungan disebut mirip kepala dan ekor kuda lumping. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto, menyebut ada maksud tersendiri dari bentuk sirkuit kuda lumping itu.
Sirkuit tersebut memiliki panjang lintasan 2,4 km berada di tengah-tengah kawasan Ancol, sedangkan lebar sirkuit mencapai 16 meter dengan jumlah tikungan sebanyak 18 tikungan. Untuk trek lurus sebagai tempat adu cepat diberikan sepanjang 600 meter dengan arah lintasan searah jarum jam.